Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022. Oke, kita bahas Wall Street ya. Jadi spekulasi penerapan kembali zero covid policy China menekan saham energi, konsumer non-primer dan energi melemah 1%, memimpin penurunan sektoral, membuat S&P 500 terpangkas 0,4% awal pekan. Investor mengkhawatirkan pemberlakuan kembali zero covid policy setelah China mencatatkan peningkatan kasus infeksi. Penerapan kebijakan ini akan mengurangi aktivitas ekonomi China yang kemudian mengurangi permintaan minyak mentah. Pelemahan harga minyak mentah, baik Brent maupun WTI, lebih dari 5% sepekan juga dipengaruhi oleh laporan bahwa Arab Saudi dan produsen minyak OPEC lainnya sedang mendiskusikan peningkatan produksi hingga 500.000 barrel per hari akan dipertimbangkan dalam pertemuan OPEC Plus pada 4 Desember mendatang. Oke, kita masuk ke ISG. Minimnya sentimen data ekonomi hari ini membuat kami memproyeksikan ISG cenderung bergerak sideways. Awal pekan, ISG melemah 10 poin atau ditutup pada level 7.071. Adapun sektor teknologi terdepresiasi lebih dari 1% atau pimpin penurunan sektoral, kemudian diikuti oleh sektor keuangan dan industri dasar yang masing-masing melemah 0,7% dan 0,3%. Oke, most active stock 5 diantaranya BBRI, BBCA, Bumi, BMRI, dan BSBK. Sementara untuk foreign transaction mencatatkan net sale senilai 53 miliar. Oke, top sell 5 diantaranya Goto, MTEK, UNTR, Adaro, dan ASII. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama dari Bank Mandiri yang telah menyalurkan kredit usaha rakyat senilai 34,38 triliun kepada lebih dari 319.000 debitur di seluruh Indonesia, atau telah mencapai 85,96% dari target tahun 2022 senilai 40 triliun. Yang kedua dari MNC Energy Investment, IATA, yang menargetkan produksi batu bara 10 juta metrik ton tahun 2023 dan akan terus meningkat seiring bertambahnya proven reserve, hasil eksplorasi, dan bertambahnya kontrak. Oke, ketiga dari Waskita Karya WSKT yang mencatat nilai kontrak baru dengan total nilai 13,4 triliun sampai dengan Oktober 2022 atau meningkat 10,6% secara tahunan. Makroekonomi itu dari BI ya. Pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia mungkin melambat menjadi 4,37% tahun depan, sebagian karena dampak pengetatan moneter domestik menurut Bank Indonesia ya. Sementara itu BI mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2022 yang bias ke ujung atas 4,5% hingga 5,3%. Dari global, The Fed dapat menurunkan suku bunga lebih kecil mulai bulan depan karena menyempurnakan tindakan kebijakan untuk membantu menurunkan inflasi. Oke, nextnya. Oke, data ekonomi kalender hari ini tidak ada rilis data ekonomi, jadi minim sentimen ya. Oke, corporate calendar untuk hari ini hari Selasa tanggal 22 November itu ada RUPS, kode sahamnya Live, JAST, GEMS, sama CSRA. Sementara untuk dividen ada XIIT, SCPI, MCO, dan Link. Oke, kita masuk ke technical. ISG kita proyeksikan hari ini bergerak sideways. Supportnya 7060 sampai 7050 atau 7000. Berikutnya di 6960, 6900 atau 6850. Sementara untuk resistannya 7105 sampai 7140 atau 7250. Berikutnya atau 7355 sampai 7377. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Sumarekon Agung SMRA, itu spekulatif buy dengan targetnya 600 sampai 610, stop lossnya 540. Yang kedua properti Ciputra Development CTRA, spekulatif buy targetnya 1000 atau 1020, stop lossnya 925. Yang ketiga Adikarya buy on break targetnya 600 sampai atau 630, stop lossnya 530. Yang keempat Barito Pacific spekulatif buy dengan targetnya 880 sampai 885 atau 900 atau 940.
Sementara untuk stop lossnya di 810. Yang terakhir kita ada perusahaan gas negara spekulatif buy, targetnya 1870 sampai 1880 atau 1980 sampai 2000. Sementara untuk stop lossnya di 1780. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.